Shalom anak-anak semua. Kembali lagi hari ini kita akan belajar bersama dengan Miss Dwi dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti kelas 5. Tema pelajaran yang akan kita bahas hari ini adalah Manusia Baru Selalu Ingin Berdamai. Ketika manusia sadar akan dosa-dosanya dan segera bertobat memohon pengampunan dosa, maka Tuhan yang penuh kasih dan pengampunan pasti mengampuni dosanya. Seorang yang sudah diampuni dosanya dijadikan manusia baru. Sebagai manusia baru, ia akan hidup sesuai dengan kehendak Allah. Manusia yang sudah meninggalkan hidup lama atau hidup penuh dosa disebut manusia baru. Manusia baru dijadikan oleh Tuhan sebagai ciptaan baru. Sebagai manusia baru, akan meninggalkan hidup lamanya yang suka bertengkar, ingin menang sendiri, tidak jujur, dan lain sebagainya. Manusia baru suka hidup berdamai yang membuat hidup jadi nyaman, harmonis, dan sejahtera. Anak-anak Tuhan yang hidup dalam dosa dan berseteru dengan Allah sudah didamaikan oleh Tuhan Yesus. Ia turun ke dunia untuk membimbing manusia supaya hidup menurut kehendak Allah. Menjadi alat pendamai dibutuhkan pengorbanan waktu, tenaga, dan materi. Dalam Matius 5 ayat 9, Yesus mengajarkan, "Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah." Melalui ayat ini, kita tahu bahwa orang yang disebut sebagai anak-anak Allah adalah mereka yang membawa damai. Oleh karena itu, kita diutus untuk menjadi alat perdamaian bagi orang lain. Yesus telah memberi teladan pendamaian melalui pengorbanannya di kayu salib. Rasul Paulus meneladani Tuhan Yesus sebagai alat pendamai bagi Filemon dan Onesimus. Onesimus adalah pembantu dari Filemon. Semula, Onesimus bekerja dengan baik, namun ia telah melakukan pencurian di rumah Filemon tuannya. Onesimus lari ke kota Roma dan bertemu dengan Rasul Paulus ketika dalam penjara. Rasul Paulus membimbing Onesimus dengan sabar untuk mengenal Tuhan Yesus. Onesimus mengalami perubahan dan ia ingin kembali bekerja di rumah Filemon. Rasul Paulus menjembatani perdamaian antara Filemon dengan Onesimus. Paulus menulis surat untuk Filemon. Arti nama Filemon adalah yang baik atau sopan, yang patut dikasihi. Surat dari Paulus berisi permohonan kepada Filemon untuk menunjukkan kemurahan dan belas kasih kepada Onesimus agar Filemon mau menerima kembali bukan lagi sebagai budak, melainkan sebagai saudara. Meskipun Onesimus adalah seorang yang pantas menerima hukuman, tetapi Rasul Paulus menyebutnya sebagai anakku dan saudara kekasih. Paulus juga berjanji bahwa ia akan membayar semua ganti akibat perbuatan Onesimus di masa lalu. Paulus memberi kesempatan bagi Onesimus untuk mengalami perubahan hidup dari yang tidak baik menjadi baik. Filemon memaafkan Onesimus untuk mengalami perubahan hidup dan menerima ia kembali ke rumahnya. Setiap orang pasti mempunyai kesalahan. Sikap yang baik adalah mengampuninya, lalu hidup berdamai dengannya. Anak-anak Tuhan diutus untuk menjadi jembatan perdamaian bagi sesamanya. Orang-orang yang membawa damai adalah orang-orang yang berani mengambil resiko, maka diperlukan hikmat dari Tuhan dalam doa agar usaha perdamaian yang dilakukan tidak sia-sia. Baik anak-anak, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa nantikan video-video pembelajaran selanjutnya. Tetap bersama Miss Dwi. Sampai jumpa kembali anak-anakku semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.